Halo para Kyo, film buatan negara Korea memang selalu menarik untuk ditonton, dari genre action, fantasi hingga drama. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan 5 rekomendasi film terbaru Korea, dari action sampai fantasi untuk kalian. Semoga kalian menyukai rekomendasi yang kami berikan. Arigato dan selamat menonton. Unlock menceritakan seorang perempuan dengan kehidupan biasa-biasa saja, yang tiba-tiba berubah hingga merasa terancam, usai kehilangan ponsel yang berisikan semua informasi pribadinya. Nami yang diperankan Chun Woo-hee, bekerja sebagai tim marketing perusahaan startup. Ia merupakan karyawan kantoran pada umumnya yang bekerja keras setiap hari. Tanpa pernah ia sangka, handphonenya hilang dalam perjalanan pulang kerja. Namun, Nami kemudian merasa beruntung karena handphonenya disimpan orang lain dan dikembalikan kepadanya. Film ini memiliki cerita dan adegan ketegangan yang menarik, jadi pastikan kalian untuk menonton film yang satu ini. Innocence mengisahkan di pemakaman suami Chae Hwa-ja, wali kota Chu hadir dan rombongannya mulai muntah dan pingsan setelah minum makgeolli. Wali kota Chu selamat, tetapi beberapa orang dari partainya meninggal. Bukti tampaknya menunjukkan Hwa-ja sebagai pelaku yang meracuni minuman tersebut, tetapi Hwa-ja memiliki penyakit Alzheimer. Sementara itu, putri Hwa-ja, Ah-han Jung-in, bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum besar di Seoul. Di masa lalunya, dia menderita kekerasan fisik dari ayahnya, dan meninggalkan kampung halamannya. Dia sekarang adalah seorang pengacara yang sukses. Jung-in kemudian melihat ibunya di berita TV. Dia pun kembali ke kampung halamannya. Ketika Jung-in sampai di sana, ibunya tidak mengenalinya atau adiknya yang autis, Ah-han Jung-soo. Jung-in akhirnya memutuskan untuk mengambil kasus ibunya. Dia merasakan kebenaran terkubur dalam kasus itu, dan dia yakin kalau ibunya tidak bersalah. Chun-ye ditetapkan pada abad ke-22, perubahan iklim telah menyebabkan planet ini menjadi tidak dapat dihuni, dan manusia hidup dalam tempat perlindungan buatan manusia. Perang terjadi di dalam tempat penampungan. Yoon Jung-yi yang diperankan Kim Hyun-jo, adalah pemimpin elit pasukan sekutu. Dia menjadi subjek percobaan cloning otak. Eksperimen cloning adalah kunci potensial untuk memenangkan perang. Seo Hyun dan Sang Hun bertanggung jawab atas keberhasilan percobaan cloning otak. Seo Hyun adalah pemimpin tim laboratorium yang mengembangkan cloning otak dan teknologi AI. Sang Hun adalah direktur laboratorium. Film ini memiliki cerita yang tidak biasa, namun sangat menarik untuk ditonton, jadi pastikan untuk menonton film yang satu ini. Ditto mengisahkan percintaan remaja dan persahabatan dua mahasiswa dari waktu yang berbeda. Menariknya, percakapan antar keduanya hanya melalui walkie-talkie. Yoon seorang mahasiswa senior yang tinggal di tahun 1999. Ia mahasiswa jurusan teknik mesin yang mulai masuk kuliah sejak 1995. Yoon merupakan pria romantis yang jujur dan terbuka tentang perasaannya. Ia mempunyai cinta pertama bernama Han Sol. Menariknya, ia secara kebetulan bisa berkomunikasi dengan Monet di periode waktu berbeda. Monet adalah mahasiswa tahun kedua yang tinggal di tahun 2022. Ia adalah mahasiswa cantik yang masuk ke departemen sosiologi. Sementara Han Sol adalah perempuan cantik yang jadi cinta pertama Yong. Yang Ji merupakan teman pria yang dekat dengan Monet. Karakter terakhir adalah Eun Sung, sahabat dekat Yong yang berasal dari jurusan yang sama di kampusnya.
desibel. Film ini mengisahkan sekelompok orang yang berusaha menghentikan serangan terorisme yang terjadi di pusat perkotaan Korea Selatan. Masalah ini juga sempat terjadi di kapal selam milik Angkatan Laut Korea Selatan setahun lalu. Aksi tersebut membuat tim Angkatan Laut ikut berkontribusi untuk menyelesaikan serangan terorisme ini. Beberapa tokoh penting ikut dalam misi menjinakkan bom ini, mulai dari komandan kapal selam, reporter, dan anggota komando pendukung keamanan pertahanan. Serangan terorisme ini berupa bom suara yang ditanam di pusat kota Korea Selatan, yang membuat bising karena ledakan suaranya melebihi 100 desibel. Masalah ini bermula ketika mantan komandan Angkatan Laut menerima panggilan telepon dari seorang pria tak dikenal. Penelepon tersebut menyatakan bahwa dia telah memasang bom di lokasi yang dipenuhi orang, termasuk stadion sepak bola dan taman air. Setelah mendapatkan telepon, mantan Panglima Angkatan Laut ini mati-matian berusaha menghentikan serangan teror tersebut. Namun, masalah dan rintangan terus berdatangan, menghampiri tim-tim yang bekerja untuk menangani kasus terorisme.